Hai guys, jumpa kembali dengan saya Nur Fitriadin di channel Peace of Christ. Kiranya melalui video yang diunggah oleh channel ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang pernyataan atau statement dari pembicaraan dua orang yang berhijab. Tentunya kita tahu bahwa mereka adalah yang beragama Islam, di mana beliau membahas tentang kekristenan yang mengatakan bahwa Yesus disalib untuk menebus setiap dosa manusia. Tapi dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Bagaimana mungkin ia bisa menyelamatkan manusia dari dosa? Tentunya kalau saya melihat pernyataan ini adalah merupakan sebuah pernyataan yang tidak lengkap tentunya untuk dipahami oleh banyak orang. Terus ada yang lucu juga sih. Dia bilang Tuhan Yesus itu disalib karena untuk menembus dosa-dosa manusia kan. Iya. Terus saya berpikir kan dengan akal saya, gimana dia mau menebus dosa manusia sedangkan dia sebagai Tuhan nggak bisa menyelamatkan diri dia sendiri. Ya nggak sih? Gimana Kalau dia mau menyelamatkan manusia sedangkan dia nggak bisa menyelamatkan diri sendiri. Nah, jika saya melihat pernyataan atau statement dari dua perempuan yang berhijab ini sebenarnya sama dengan penjahat yang disalibkan di kanan kiri Yesus pada waktu itu, di mana juga mengeluarkan statement yang serupa. Bahkan pemimpin-pemimpin agama yang mengejek Yesus pada waktu itu sama seperti apa yang diucapkan oleh perempuan yang berjilbab ini. Mari kita perhatikan di dalam Kitab Lukas pasal yang ke-23 ayatnya yang ke-35. Di situ Alkitab mencatat orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Nah, ini statement yang sama yang sebenarnya dipahami oleh dua orang berhijab ini. Bahkan penjahat yang digantung di kanan kiri Tuhan Yesus ada salah satu yang mengejeknya juga, yaitu kita perhatikan di dalam ayat yang ke-39. Di situ Alkitab mencatat seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Nah, jadi saudara, sebenarnya ini pernyataan yang dikutip oleh dua orang yang berhijab ini. Namun mari kita pahami Alkitab itu secara menyeluruh dan secara universal supaya kita tidak sesat di dalam kita berpikir. Sebenarnya apa sih yang terjadi ketika Yesus disalibkan? Ketika Yesus disalibkan, maka ada orang yang mengejek-ngejek dia seperti apa yang sudah dikatakan oleh dua orang berhijab ini. Bahkan seorang penjahat yang digantung di kanan kiri Yesus ada juga yang menghujat dari salah satu itu. Nah, maka dari itu mari kita melihat pernyataan dari salah seorang yang digantung juga di kanan kiri Yesus pada waktu itu, yaitu di dalam ayat yang ke-40 Alkitab mencatat, tetapi seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." So, ini ayat yang luar biasa kalau kita pahami secara universal. Nah, perhatikan ketika Yesus disalibkan dan ia menyerahkan nyawanya, apa yang terjadi? Mari kita lihat. Di dalam Lukas 23 ayat yang ke-47. Alkitab mencatat ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar.
Wah, luar biasa ya, ketika Yesus disalibkan, ada banyak orang yang melihat tanda-tanda, mereka menjadi percaya kepadanya. Nah, kalau kita perhatikan secara universal, Yesus tidak hanya mati, tapi faktanya pada hari yang ketiga ia bangkit. Ini menunjukkan bahwa Yesus menang atas maut, Yesus menang atas kematian, dan ia layak untuk menyelamatkan manusia berdosa. Maka benarlah yang dikatakan Alkitab dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-17. Alkitab mencatat, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Perhatikan ayat 20, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari antara orang-orang yang telah meninggal. Saya bersyukur saya punya iman kepada Yesus Kristus. Dia mati dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Itulah bukti bahwa ia menang atas Daud dan menyelamatkan saya dari hukum dosa. Sehingga saya dan kita semua yang percaya kepada Yesus Kristus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bersyukur atas pengorbanan Tuhan yang telah dinyatakan bagi saudara dan saya. Tetap setia dan percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Biar melalui video ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita dan menguatkan iman percaya kita tetap setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.